Bab ke-56. Morning Everybody, teriak Kanara, membuat para sahabatnya dan para inti Rubicon menutup telinganya karena suara cemprengnya yang sangat memekikan telinga. "Lu, hobi banget lo ngelempar barang ke gue," sinis Kanara pada Raya yang berhasil menghindari lemparan sendok dari Raya. "Berisik! Kalau gak berisik bukan Kanara namanya," balas santai Kanara sembari mendudukan dirinya bergabung dengan yang lain. Raya yang ingin membalas ucapan Kanara lagi, langsung terpotong oleh Xavier. "Makan!" Lalu mereka semua sarapan bersama tanpa ada pembicaraan sama sekali, hanya dentingan sendok dan garpu yang terdengar hingga mereka selesai dengan sarapannya. "Jadi kan yang mau jalan-jalan bareng?" tanya Brianna ingin memastikan kembali rencana mereka untuk jalan-jalan bersama sekedar untuk refreshing menghilang penatnya masing-masing. "Jadi dong," jawab serempak Kanara dan Jeffran semangat. "Jalan kemana?" tanya Atala. "Pantai Mall," jawab Raya dan Kanara berbarengan membuat mereka saling pandang. "Sika, mall dong Ray, ngapain ke pantai panas-panas gini?" protes Kanara. "Lo juga ngapain ke mall, gak ada kerjaan banget kesana sini Raya?" "Banyak yang bisa kita lakuin di mall Raya, shopping, nonton, makan, main dan banyak lagi." Raya hanya memutar bola matanya mendengarnya karena Raya memang tak suka pergi ke mall sama halnya dengan Zora dan Xavier, yang lebih suka tempat yang tak banyak dikunjungi oleh orang banyak. "Gini aja deh, kita pergi ke mall dulu, habis itu sorenya kita ke pantai buat nikmatin senja di sana. Gimana?" usul Kalandra yang langsung disetujui oleh Atala dan Jeffran. "Boleh tuh," balas Jeffran. "Gimana Zor? Al?" tanya Brianna pada mereka berdua yang sedari tadi diam dan Zoa hanya menganggukkan kepalanya. "Ya udah, ayo siap-siap dulu," ajak semangat Kanara dan mereka semua kembali ke kamarnya masing-masing untuk mengganti pakaiannya. Setelahnya mereka berlima dengan pasangannya sudah siap dengan pakaian casualnya masing-masing. "Pakai mobil apa motor?" tanya Brianna setelah mereka sudah berkumpul di ruang tamu. "Motor aja lah, udah lama kita gak pakai motor," balas Raya. "Bilang aja lo mau pelukan sama Kalandra," ledek Kanara membuat Raya mendelikan matanya dan memilih diam saja tak ingin merespon. "Udah gak usah didengerin, anggap aja anjing lagi menggonggong gak jelas," kekeh Kalandra di akhir katanya sembari merangkul pundak Raya. Berjalan keluar mengikuti Al dan Marvin yang sudah keluar bersama gadisnya. Kanara sudah membulatkan matanya dengan mulutnya yang menganga dan sudah mengumpati Kalandra dengan berbagai macam nama hewan di dalam hatinya, sedangkan Brianna dan Atala hanya terkekeh melihatnya dan berjalan keluar mengikuti para sahabatnya. "Udah Bab, ayo," ajak Jeffran menarik tangan Kanara untuk keluar. Kemudian mereka berangkat bersama dengan motor sportnya masing-masing, saling berboncengan dengan pasangannya. Greta dan Amoly yang sedang latihan tak sengaja melihat Al dan Zora beserta para sahabatnya yang pergi keluar markas. Mereka berdua heran kenapa mereka bisa keluar dengan mudah tanpa ada yang mencegahnya. Apakah mereka orang-orang penting di markas ini? Sampai mereka bisa keluar dengan seenaknya? Karena yang mereka berdua tahu, siapapun yang ingin keluar markas harus ada izin dari pemimpinnya yang tak lain adalah Queen. Sedangkan Greta dan Amoly belum mengetahui seperti apa sosok sebenarnya sang Queen-nya itu. "Greta! Amoly! Kenapa kalian berhenti?" sentak Leo yang sedang mengawasi para pasukannya berlatih. Kenapa Leo tahu nama mereka berdua? Karena mereka berdua sangat unggul dalam latihannya hingga membuat Leo cepat untuk mengingat nama mereka berdua. "Ah maaf Sir," gelagap kaget Greta dan Amoly menundukkan kepalanya. Leo hanya menghela nafasnya, "Jangan sesekali menatap mereka dengan tatapan seperti tadi yang kalian berikan pada mereka." Leo sebenarnya tahu jika mereka berdua sedang menatap pada para inti Savi Entro dan Rubicon, apalagi dengan tatapan tak sopan seperti tadi. Itu sangat dilarang dilakukan di markas ini. Bolehkah saya tahu Sir, sebenarnya mereka itu siapa?" tanya Greta penasaran karena dia tak bisa menahannya untuk tidak bertanya.
Kalian tidak tahu mereka siapa? Tanya balik Leo heran dan mereka berdua langsung menggelengkan kepalanya tak tahu. 5 perempuan yang kalian lihat tadi adalah para inti Savientro, sedangkan pria yang bersamanya adalah pasangannya. Mereka adalah para inti Rubicon dan saya harap jangan sesekali kalian mendekati mereka, karena mereka tidak suka miliknya disentuh. Jelas Leo membuat Greta dan Amelie membelahkan matanya tak percaya. Apa Anda sedang bercanda, Sir? Tanya Amelie yang masih tidak percaya, membuat Leo mengkerutkan keningnya bingung. Bercanda? Maksudmu apa? Maksud kami, apa benar mereka inti Savientro? Maksudnya mereka masih remaja, Sir. Tentunya kami kurang percaya jika mereka adalah para inti Savientro. Balas Greta ragu-ragu dan sedikit takut jika perkataannya menyinggung. Memangnya kenapa kalau mereka masih remaja? Tanya heran Leo dan terlihat tidak suka akan perkataan Greta. Bukan begitu, Sir. Kami hanya berpikir jika para inti Savientro itu diisi oleh wanita dewasa, tapi ternyata saya salah mengira. Jawab kikuk Greta yang sudah melihat wajah tak nyaman dari Leo. Lanjutkan latihan kalian. Dan jangan sesekali kalian merendahkan para inti Savientro ataupun bergosip tentangnya, karena kalian akan menanggung akibatnya jika kalian melakukan itu. Tegas Leo dengan sedikit memberi ancaman pada mereka berdua dan berlalu meninggalkan mereka. Mereka berdua hanya menganggukkan kepalanya mengerti. Baik, Sir. What the hell? Ternyata selama ini para inti Savientro hanya diisi oleh bocah-bocah lemah yang berlindung di balik cowoknya. Greta membatin, berpendapat jika para gadis Savientro hanya bisa berlindung di balik pasangannya yang tak lain adalah para inti Rubicon. What? Apa ini? Savientro yang terkenal akan kekuatan dan kelicikannya hanya dipimpin oleh bocah ingusan? Batin Amelie yang masih tidak bisa mempercayainya. Greta dan Amelie berpikir jika para inti Savientro seumuran dengan mereka yaitu 24-26 tahunan atau tidak lebih tua dari mereka berdua, tapi ternyata mereka salah besar. Mereka tentunya bisa melihat dan menebak dari wajah para inti Savientro jika mereka masih berumur di bawah 20 tahunan. Mereka berdua saling pandang dengan pandangan yang sulit diartikan dan mungkin saja pikiran mereka sama. Kemudian mereka melanjutkan latihannya lagi karena mereka berdua kembali ditegur oleh Leo. Para inti Savientro dan Rubicon sudah sampai di mall pusat kota ini. Dan ketika mereka baru saja memasuki mall, mereka tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena ketampanan dan kecantikan mereka membuat orang-orang kagum menatap mereka semua. Apalagi pada Al dan Zoa. Al memeluk pinggang ramping Zoa posesif karena merasa tidak suka akan tatapan-tatapan terpesona dari kaum Adam yang menatap Zoa. Sika, kamu gak punya masker? Decak kesal Al namun tetap dengan ekspresi datarnya membuat Zoa menatap ke arahnya. Buat apa? Buat nutupin wajah kamu. Zoa menautkan kedua alisnya bingung. Emang kenapa sama wajah aku? Terlalu cantik, aku gak suka cowok lain natap wajah kamu. Hanya aku aja yang boleh natap wajah cantik kamu. Zoa cengok mendengarnya. Sebegitukah posesifnya Al padanya sampai-sampai hanya menatap saja, dia tak ingin berbagi. Mereka punya mata Al. Tapi aku gak suka, kan bisa gak usah liatin kamu. Zoa dibuat kehabisan kata-kata dan tidak tahu ingin menjawab apa. Apa Al gak sadar kalau dirinya juga ditatap oleh seluruh kaum Hawa di sini? Pikir Zoa. Apa kamu gak sadar kalau kamu juga ditatap sama semua cewek di sini? Balas Zoa yang tidak ingin kalah dari Al. Aku gak peduli. Ya udah aku juga gak peduli Al, kesal Zoa memutar bola matanya malas ketika mendapatkan jawaban seperti itu dari Al. Sika. Nih orang berdua di depan ngapa dah, heran Brianna yang sedari tadi mendengarkan percakapan Al dan Zoa dari belakangnya namun tak begitu jelas. Biasalah Beb, Al kan posesifnya kebangetan. Balas santai Atala. Untung lo gak posesif, kekeh Brianna. Di siapa bilang gue gak posesif? Lo belum tahu aja kalau gue udah dalam mode posesif gimana. Hehe, iya ya gue tahu.
Tapi udah gini aja lo gak perlu posesif ke gue karena gue gak akan pernah berpaling dari lo. Mendengar itu, Atala sedikit salting dibuatnya, udah mulai pinter ngegombal sekarang ya. Di siapa yang ngegombal? Gue beneran kali. Atala hanya terkekeh dan mengacak gemas rambut Buiana. Isal, berantakan jadinya. Protes Buiana sembari merapikan kembali rambutnya. JFFRAN, teriak seseorang memanggil Jeffran membuat mereka semua berhenti dan menoleh ke sumber suara. Grip. Seorang gadis tiba-tiba memeluk erat Jeffran dan mampu membuat Kanara terbelalak kaget melihatnya. Jeff, aku kangen banget sama kamu. Ucap gadis itu tanpa melepaskan pelukannya. Deg. Jantung Jeffran seketika berhenti berdetak dengan matanya yang membola. Tentunya dia masih mengingat dengan suara seseorang yang pernah berharga di hidupnya. Angel lirih Jeffran sembari memegang pundaknya dan melepaskan pelukannya ingin melihat wajah gadis itu. Iya Jeff, ini aku, Angelica. Balas senang Angel kembali memeluk tubuh Jeffran. Jeffran hanya diam tak memberontak. Dia masih berkecamuk dengan pikirannya sendiri hingga membuat Kanara meradang melihatnya. Srit. Bruk. Awes. Kanara menarik kasar Angel dan menghempaskan tubuhnya hingga dia jatuh ke bawah. Angel! Jeffran langsung tersadar dan dengan cepat ia membantu Angel untuk berdiri. Kamu gak apa-apa? Tanya Jeffran membantu memapah Angelica. Gak apa-apa Jeff, dia siapa? Tanya Angel menunjuk Kanara yang sudah mengepalkan tangannya marah melihat pemandangan yang begitu menyesakkan hatinya. Tes. Air mata Kanara terjatuh, dia tidak bisa lagi menahannya, lalu Kanara berlari pergi meninggalkan mereka semua. Anaa, teriak para sahabatnya yang ikut berlari mengejar Kanara, sedangkan Zoa tak ikut mengejar Kanara. Ia malah berjalan mendekati Jeffran. Begih. Satu pukulan keras mendarat di wajah Jeffran membuatnya langsung jatuh tersungkur. Pukulan Zoa tak main-main hingga membuat hidung Jeffran mimisan dan sedikit merobek sudut bibirnya yang juga ikut mengeluarkan darah. Jeffran! Kaget Angel yang langsung menghampiri Jeffran dan membantunya untuk berdiri. Kemudian Zoa meninggalkan para inti Rubicon tanpa mengucapkan sepatah kata apapun dan Al tak beranjak mengikuti Zoa, karena dia ingin memberikan ruang untuk Zoa dan sahabat-sahabatnya. Kalian kenapa diem aja ngeliat sahabat kalian dipukul sama cewek gak jelas tadi? Sentak Angel pada para sahabat Jeffran dan mereka semua hanya menatap malas pada Angel. Jaga mulut lo! Dingin Al yang tak suka akan perkataan Angel yang mengatakan Zoa cewek gak jelas dan mampu membuat Angel tersentak kaget dan takut karena aura dingin Al yang sangat mengintimidasinya. Tapi dia tadi mukul Jeffran sampai dia mimisan kayak gini. Al cicit. Angel menundukkan kepalanya takut. Al tak menghiraukan itu, dia ingin beranjak pergi untuk mencari Zoa. Kejar Kanara! Titah Al sebelum dia benar-benar meninggalkan Jeffran. Lakuin perintah Al, suruh datar Marvin, lalu berjalan mengikuti Al di belakangnya. Gue kecewa sama lo Jeff, ujar Atala menatap penuh kekecewaan pada Jeffran. Sekalipun dia dengan Kanara sering ribut, tapi Atala sudah menganggap Kanara sebagai adiknya sendiri, sehingga ketika dia melihat Kanara menangis, Atala merasakan kekecewaan dalam dirinya, dan Atala sangat menyesali akan respon Jeffran pada Angel, lalu ia pun ikut berjalan, meninggalkan Jeffran. Urus masa lalu lo, jangan sampai lo nyakitin Kanara karena lo akan berhadapan dengan kita semua. Gue pikir lo udah selesai dengan masa lalu lo, karena gue melihat keseriusan di mata lo saat bersama Kanara, tapi ternyata gue salah. Gue harap lo bisa nyelesain masa lalu lo tanpa harus ada yang tersakiti. Ucap panjang lebar Kalandra sembari menepuk pundak Jeffran lalu pergi meninggalkan Jeffran, tanpa memperdulikan keberadaan Angel. Jeff, apa maksud dari mereka semua? Siapa Kanara? Kenapa mereka ninggalin kamu sendirian dan gak ada yang bantuin kamu sama sekali? Tanya beruntun Angel yang kebingungan akan ucapan para sahabat Jeffran. Sedangkan Jeffran hanya terdiam menyesali perbuatannya,
Dia sungguh tak sadar akan responnya sendiri dan dia masih bingung akan perasaannya sendiri. Dia benar-benar merutuki kesalahannya. Entah apa yang akan dia lakukan untuk mengembalikan kepercayaan Kanara padanya. "Jeff, kenapa diem aja?" Kau tegur Angel membuat Jeffran tersadar dan menatap ke arahnya, lalu melepaskan tangan Angel dari lengannya. "Angel, sorry gue harus pergi." Ucap Jeffran berlalu pergi meninggalkan Angel, namun tangannya kembali ditahan oleh Angel. "Pergi kemana? Kamu mau ninggalin aku sendiri di sini? Ayo aku obatin dulu luka kamu." Ajak Angel menarik tangan Jeffran, namun Jeffran kembali melepaskannya dan berlari meninggalkan Angel tanpa menghiraukan teriakan Angel. "Shit! Kenapa Jeffran udah gak peduli lagi ke gue? Apa Jeffran udah gak sayang lagi sama gue?" Enggak. Sampai kapanpun Jeffran akan selalu sayang sama gue dan Jeffran itu hanya milik gue. Buktinya dia ada di sini, berarti dia masih pengen bareng gue. Ujar Angel berasumsi sendiri sembari menyunggingkan senyuman senangnya. Di sisi lain Xavier, Brianna dan Raya masih terus berusaha untuk mengejar Kanara karena mereka bertiga tahu ketika Kanara sedang emosi Kanara begitu ceroboh tanpa memikirkan keadaan sekitarnya. Seperti sekarang ini Kanara terus berlari keluar mall dan tanpa sadar ingin menyeberangi jalan yang terdapat mobil sedang melaju kencang ke arahnya. "Sit! Brukik!" Seringis Kanara yang berhasil didorong Xavier untuk menghindari mobil itu dan membuat mereka berdua terjatuh bersama di trotoar jalan. Raya dan Brianna langsung menghampiri mereka berdua dan membantu Xavier dan Kanara untuk bangun. "Ceroboh banget sih lo! Untung Xavier masih bisa nyelamatin lo. Kalau nggak udah mati lo ditabrak mobil." Omel Raya pada Brianna yang hanya menundukkan kepalanya karena dirinya masih menangis dengan badan yang sedikit bergetar. Brianna yang mengerti perasaan Kanara langsung memeluk Kanara hingga membuat tangis Kanara pecah. Melihat itu, Raya menghela nafasnya merasa kasihan sekaligus merasa bersalah karena telah mengomeli Kanara, lalu ia ikut memeluk Kanara. "Sorry Na, gue cuma khawatir sama lo. Gue nggak bermaksud buat marahin lo." Sesal Raya. "Kita pulang aja ya," ajak Brianna, namun Kanara langsung menggelengkan kepalanya tanda tidak mau. Tak lama dari itu, Zoa datang menghampiri para sahabatnya dengan membawa macam-macam es krim di tangannya dan langsung memberikannya pada Kanara. "Makan sepuas lu," ujar datar Zoa yang langsung membuat mata Kanara berbinar melihatnya, dan Kanara dengan cepat mengambil semua es krim yang berada di tangan Zoa. "Makasih My Queen Zoraha," ucap senang Kanara berhambur ke dalam pelukan Zoa, dan Zoa tersenyum tipis melihat perubahan mood Kanara yang begitu cepat. Zoa emang paling tahu buat menghibur Kanara dan ngembaliin moodnya, gumam Raya yang langsung diangguki oleh Brianna. "Gak hanya Kanara, tapi kita semua. Dia punya cara sendiri untuk ngebuat kita selalu bahagia bersamanya." Balas Brianna tersenyum menatap Zoa. "She's the best queen ever," lirik Xavier yang juga ikut tersenyum tipis menatap ke arah Zoa. Bab ke-57. Al, Marvin, Kalandra dan Atala sedang mencari keberadaan para gadisnya. Mereka berempat berkeliling mall namun belum juga menemukan keberadaan para gadis. "Mereka kemana sih? Dari tadi kita keliling juga nggak nemu-nemu," keluh Atala yang sudah mulai pusing dan lelah mencari keberadaan mereka. "Gue udah nyoba hubungi Raya, gak diangkat-angkat," balas Kalandra yang sedari tadi mencoba menghubungi Raya, sama halnya dengan Marvin dan Al yang juga tak diangkat oleh Xavier dan Zoa. Tiba-tiba ada segerombolan gadis menghampiri mereka berempat berniat untuk meminta foto dengan mereka. "Kak, boleh minta foto bareng gak?" minta salah satu dari gadis itu, membuat Atala dan Kalandra saling pandang dan tersenyum kikuk, sedangkan Al dan Marvin langsung menghindari mereka semua. "Lah kak, kok pergi sih?" teriak salah satu gadis yang melihat kepergian Al dan Marvin. "Ya udah sama kakak berdua aja boleh ya," mohon gadis satunya.
So sorry, kita harus pergi, ucap Atala yang langsung menarik tangan Kalandra untuk pergi meninggalkan mereka semua, membuat gadis-gadis yang ingin meminta foto pada mereka bermuka masam dan kesal. Sika, Al, Fen, tungguin! Teriak Atala pada mereka berdua. Sedangkan para gadis Savientro yang sedang dicarinya, saat ini berada di taman tak jauh dari mall. Mereka sedang menemani Kanara memakan es krimnya dengan moodnya yang sudah mulai membaik dan sudah ceria seperti biasanya. Kalian gak mau juga makan es krimnya? Tawar Kanara pada sahabatnya yang langsung menggelengkan kepalanya. Makan lo aja, balas Raya. Beneran nih? Ini banyak loh. Himna, makan lo aja, kita masih kenyang. Ya udah, ujar Kanara memakan es krimnya kembali. Para gadis Savientro kecuali Kanara fokus pada ponselnya masing-masing karena Brianna mengirimkan informasi tentang gadis tadi yang menghampiri Jeffran. Di situ tertera, nama gadis itu adalah Angelique Aleric, putri tunggal Tuan dan Nyonya Aleric, yang merupakan pengusaha bisnis yang sukses dalam bidang perhotelan. Angel sempat tinggal di Indonesia sebelum dirinya pindah ke London untuk kepentingan bisnis dadinya yang ingin memperluas bisnisnya di London. Angel merupakan mantan sekaligus cinta pertama Jeffran dan hubungan mereka pun berakhir karena kepindahan Angel, bukan karena mereka bermasalah atau tidak saling mencintai lagi. Jeffran sendiri awalnya tak mau jika mereka berdua putus, namun Angel tidak bisa karena dia ingin fokus dengan sekolahnya, apalagi dia harus mempelajari bisnis dadinya karena dadinya sudah memintanya untuk mulai terjun dalam bisnis keluarganya. Jadi Angel berpikir jika dirinya tidak akan punya waktu untuk berhubungan dengan Jeffran lagi. Jeffran menjadi seorang playboy semata-mata hanya ingin bisa melupakan Angel, namun tetap saja dia susah untuk move on dari Angel. Entah mungkin cintanya sudah habis di angin atau bagaimana. Jeffran tidak tahu itu karena dia belum bisa menemukan pengganti Angel di hatinya. Lalu Kanara? Entahlah, biarkan Jeffran sendiri nantinya yang akan menjawab. Setelah membaca informasi tentang gadis itu, mereka berempat saling pandang dengan pandangan yang sulit diartikan. Mereka khawatir jika Jeffran akan menyakiti hati Kanara, namun sebelum itu terjadi mereka akan bertindak tegas pada Jeffran. Hoiri coiri, ternyata kalian di sini. Kita capek tahu keliling mall buat nyariin kalian, tapi kalian malah ada di sini. Dengus kesal Atala dengan lebaynya setelah menemukan keberadaan para gadis Savientro. Yang nyuruh kalian nyari kita siapa? Sinis Raya mendelikan matanya pada Atala. Kenapa lo nggak ngangkat telepon gue sih? Kesal Kalandra tak menghiraukan perkataan Raya. Gak dengar, handphone gue disilen. Kilah Raya padahal dia memang sengaja tak mengangkat panggilan dari Kalandra. Kanara tidak memperdulikan keberadaan para inti Rubicon. Dia tetap santai memakan es krimnya. Nih bocah kok anteng banget. Makan es krim lagi, batin Kalandra terheran-heran melihat Kanara yang tenang dengan es krimnya. Seperti tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Mau pulang? Tanya Al yang sudah berada di samping Zoa. Zoa tak menjawab, dia beralih menatap Kanara. Nak, mau ke pantai? Tanya Zoa membuat Kanara menoleh ke arahnya. Mau? Ternyata lebih seru ke pantai aja daripada ke sini. Balas Kanara mengangguk-anggukan kepalanya senang. Lo sama gue na, ajak Xavier yang langsung membuat Marvin membulatkan matanya. Terus gue sama siapa? Sendiri dulu gak apa-apa kan? Marvin hanya menghela nafasnya malas, sedangkan ketiga sahabatnya hanya terkekeh melihatnya. Ya udah, berangkat sekarang aja, perjalanannya juga lumayan lama. 2 jam perjalanan kalau santai, tapi kalau ngebut sih bisa 1,5 jam. Ujar Brianna yang mulai beranjak dari duduknya, dan mereka pun juga ikut melangkahkan kakinya, namun tertahan oleh suara teriakan seseorang. Kak Ena Era, teriak Jeffran berlari menuju ke arah Kanara dan ingin memegang tangan Kanara, namun langsung ditepis kasar olehnya. Ara, tolong dengerin penjelasan aku. Aku minta maaf. Aku akui aku emang salah. Aku tadi cuma syak aja, Ra. Aku sendiri gak tahu kenapa responku seperti tadi. Aku benar-benar gak sadar, Ra. Aku minta maaf, Bab.
Tolong jangan. Stop Jeff, gue gak mau dengerin penjelasan dari lo. Potong Kanara yang hendak ingin pergi, namun ditahan kembali oleh Jeffran. Sayang, please maafin aku beneran menyesal. Aku janji gak akan ngulangin kesalahanku. Aku sayang sama kamu, Ra. Aku udah move on dari dia. Sekarang cuma kamu yang ada di hati aku. Serius, Ra, tadi aku cuma kaget aja. Mohon Jeffran dengan tatapan sendunya. Dia menyesal telah melakukan hal bodoh hingga melukai hati Kanara. Dia berjanji tidak akan mengulangi kebodohannya lagi. Cuma kaget? Kaget sampai-sampai lo ngebiarin dia meluk lo di depan gue ya? Dan lo dengan sadarnya ngebelah dan bantuin dia di depan gue? Itu yang dimaksud lo kaget, ha? Sentak Kanara dengan emosinya yang sudah menggebu. Matanya pun kembali memerah ingin mengeluarkan air matanya lagi. Jeffran hanya menundukkan kepalanya merasa marah dengan dirinya sendiri. Dia benar-benar merutuki akan respon dari dalam dirinya, kenapa dia bisa melakukan itu. Sawira, aku benar-benar menyesal. Lirih Jeffran. Satu air mata lo yang keluar, satu tusukan buat Jeffran. Ucap datar nandingin Zoa pada Kanara karena Zoa yang melihat Kanara akan kembali meneteskan air matanya. Zoa memang tidak pernah suka melihat para sahabatnya menangis, apalagi ini menangis hanya karena seorang laki-laki. Zoa sangat membenci siapapun yang berani menyakiti para sahabatnya. Mendengar itu Kanara mencoba untuk menahan air matanya agar tidak keluar, dan Jeffran pun hanya pasrah untuk menerima apapun yang akan dilakukan sahabat Kanara padanya. Karena dia sudah tahu kesalahannya sudah menyakiti hati Kanara. Xavier, Boyana dan Raya malah menyunggingkan senyuman semiriknya mendengar ucapan Zoa. Aku akan ngelakuin apapun biar kamu mau maafin aku, Bab, ucap kembali Jeffran menatap Kanara dengan matanya yang memerah dan darah dari hidung dan mulutnya yang belum dia bersihkan karena Jeffran memang tidak peduli akan hal itu. Sekalipun dari tadi dia terus-terusan ditatap aneh oleh pengunjung mall yang melihatnya. Kanara menatap mata Jeffran, berniat untuk mencari kebohongan di sana, namun dia hanya menemukan keseriusan di matanya. Bunuh cewek itu di hadapan gue! Dan gue bakalan maafin lo. Minta Kanara membuat Jeffran terdiam mendengarnya. Gak bisa kan lo? Desis Kanara menatap remeh Jeffran, lalu dia berbalik untuk meninggalkan Jeffran. Hap! Jeffran menahan kembali tangan Kanara. Aku akan ngelakuin permintaan kamu, balas Jeffran, membuat Kanara berbalik ke arahnya dan menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Yakin bisa? Tanya remeh Kanara yang tidak yakin Jeffran akan melakukan itu. Apapun aku akan lakuin buat kamu, Bab, yakin Jeffran. Oke, gue tunggu besok di penjara bawah tanah markas. Tantang Kanara. Kenapa besok? Kenapa nggak sekarang aja? Tawar Jeffran membuat Kanara mengangkat sebelah alisnya dan menyunggingkan senyuman miringnya. Siapa tahu lo pengen kangen-kangenan sama dia sebelum lo ngebunuh dia. Atau masih mau bikin drama perpisahan sama dia untuk terakhir kalinya. Bab, aku udah gak peduli. Dia bukan siapa-siapaku lagi, jadi buat apa aku ngelakuin itu? Bukan siapa-siapa, tapi dipeluk gak nolak, sinis Kanara. Hoam, mau sampai kapan nih dramanya? Celetuk Atala yang sudah jengah menonton drama di depannya. Sika, ganggu aja lo. Sinis Jeffran. Sika, udah ayo berangkat, keburu malam kita nyampenya. Kesal Raya mengajak mereka semua untuk berangkat. Sayang, lo sama gue kan? Tanya Marvin menggandeng tangan Xavier. Nomor, Xavier tetap sama gue. Lo sama Jeffran. Balas Kanara membuat Marvin memutar bola matanya malas. Sabar sayang, bisik Xavier sedikit terkekeh lalu berjalan terlebih dahulu bersama Kanara mengikuti Al dan Zoa yang lebih dulu meninggalkan mereka. Kurang ajar! Berani-beraninya dia nyuruh Jeffran buat ngebunuh gue. Gue yang akan ngebunuh lo duluan, cewek sialan. Geram kesal Angel yang berada tak jauh dari mereka dan mendengar semua percakapan Kanara dan Jeffran membuat amarahnya mendidih.
Sebenarnya Al dan Zora mengetahui keberadaan Angel, namun mereka berdua hanya diam membiarkannya. Yang penting dia tidak berulah, pikir mereka berdua. Angel lalu mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo kak, suruh orang-orang lo buat ngebunuh cewek ini. Gue kirim fotonya ke lo. Perintah Angel pada kakak sepupunya yang merupakan seorang ketua gangster. Wih, siapa nih yang berani ganggu adik kesayangan gue? Besar juga nyalinya. Balas kakak sepupunya di seberang sana. Ada pokoknya lo gak perlu tahu. Lo tinggal bunuh aja tuh cewek. Nanti gue bayar gede buat imbalannya. Oke, siap, laksanakan Nona. Senang kakak sepupunya setelah mendengar bayaran gede untuknya, karena sekalipun mereka bersaudara tetap saja tak ada yang namanya saudara ketika sudah berurusan dengan uang. Nanti hubungi gue lagi kalau lo udah berhasil bunuh tuh cewek, ucap Angel lalu mematikan sambungan teleponnya. Tunggu kematian lo, bitch. Desis Angel tersenyum licik menatap kepergian Kanara dan Jeffran yang sudah tak terlihat lagi. Pikiran lo sama gak sih sama gue, ujar Greta pada Amoli yang berada di sebelahnya. Mereka berdua saat ini sedang beristirahat di kamarnya. Apaan? Bingung Amoli menautkan kedua alisnya. Sika, itu yang masalah para inti Savientro. Haya, gue gak expect banget anjir. Bisa-bisanya mereka masih bocah remaja. Heboh Amoli yang sudah mengerti akan arah pembicaraan Greta. Ya, gue juga gak nyangka, bisa-bisanya klan segede dan sekuat ini dipimpin sama bocah ingusan. Kok bisa ya? Kenapa pasukan di sini terima-terima aja? Heran Amoli. Sekuat-kuatnya mereka, juga gak bakal sekuat pasukan elit atau gak pasukan Elva. Disuruh ngelawan pasukannya sendiri, pastinya udah kalah duluan mereka. Ucap Greta meremehkan kekuatan para inti Savientro. Mungkin selama ini Savientro hanya kuat karena pasukannya aja kali, bukan karena pemimpinnya. Kayaknya iya deh, ternyata julukan Queen Black Mafia itu hanya rumor belaka. Tapi kita gak tahu loh, Queen kita itu yang mana, kan tadi Mr. Leo cuma ngasih tahu mereka sebagai para inti Savientro doang. Nanti kita juga bakalan tahu sendiri, balas Greta, dan Amoli hanya mengangguk-nganggukkan kepalanya. Mol, gimana kalau kita rebut kepemimpinan mereka? Sekaligus ngerebut cowok ganteng dari ceweknya. Kan lumayan tuh kita bisa mimpin klan sebesar dan sekuat ini plus bisa dapetin cowok spek dewa. Ucap Greta tersenyum licik dengan ide gilanya. Pikirannya sudah melalang buana untuk mendapatkan kekuasaan dan kesenangannya, padahal itu belum tentu bisa ia dapatkan. Boleh juga sih ide lo. Tapi caranya gimana? Nah itu sih gue belum mikirin, kekeh Greta membuat Amoli menggulir bola matanya malas. Nanti aja deh kita susun rencananya bareng, sekarang gue mau tidur. Capek, nanti sore kita harus latihan lagi. Ujar kembali Greta yang mulai menutup matanya. Oki, balas Amoli yang juga ikut membaringkan tubuhnya dan mulai memejamkan matanya. Para inti Savientro dan Rubicon sudah menempuh 1 jam perjalanan dan kurang setengah jam lagi untuk mereka sampai di tujuan. Mereka melajukan motornya di atas rata-rata membuat perjalanan lebih singkat untuk mereka lalui, namun tiba-tiba saja banyak motor sport dan mobil jeep mengejar dan menghalangi jalan mereka. Cit! Dah! Umpat mereka semua, menghentikan motornya lalu turun dari motornya masing-masing. Oh my goodness! Bisa gak sih sehari aja kita hidup damai tanpa gangguan? Gerutu Kanara dengan kekesalannya. Kayaknya kita emang gak boleh refreshing deh. Dari tadi juga ada aja masalahnya. Kesal Brianna yang juga ikut dongkol melihat orang-orang yang menghadang jalannya. Minggir! Desis Marvin yang sudah menatap tajam sekumpulan orang di depannya. Serahin gadis itu. Baru kalian akan kami lepaskan. Minta Junet yang tak lain adalah kakak sepupu Angel menunjuk pada Kanara, membuat semua menoleh ke arah Kanara. Gue? Tunjuk Kanara pada dirinya sendiri dan langsung diangguki oleh Junet.
Al dan Zoa saling pandang dan sepertinya mengerti siapa yang telah merencanakan ini semua, lalu mereka berdua tersenyum miring dengan aura dinginnya yang sudah mulai mereka keluarkan. "Emang kenapa kita harus serahan gadis ini ke lo?" ucap datar Jeffran yang sudah menatap tajam pada mereka. Karena Kanaralah yang mereka minta, membuat Jeffran emosi mendengarnya. Cukup serahin gadis itu dan kalian bisa pergi dengan selamat. Tapi kalau kalian gak mau serahin gadis itu, terpaksa kami akan melakukan kekerasan pada kalian. Ancam Junet berniat untuk menakuti mereka, namun mereka semua malah menyunggingkan seringainya dengan tatapan khas pembunuh mereka, dan sedikit membuat Junet beserta anggotanya merinding hanya sekedar melihatnya. Let's play! Seringai Zoa yang langsung diangguki oleh mereka semua. Queen jawab seringai mereka semua. Tak mendapat jawaban dari mereka, Junet dibuat menggeram marah melihatnya dengan tangannya yang sudah terkepal kuat, karena baru kali ini ancamannya diabaikan oleh orang lain, apalagi ini hanyalah sekumpulan remaja yang menurutnya tak ada tandingannya dengannya sekalipun aura mereka menakutkan. Tapi Junet tak memperdulikan itu. Kalian akan menyesal karena sudah mengabaikan ucapan gue. Sekali lagi gue peringatin sama kalian. Serahin gadis itu atau kalian akan mati di tangan gue. Tetap tak ada jawaban dari mereka membuat Junet tidak bisa lagi menahan amarahnya. SARANGGG. Bab ke-58. Shati. Shati. Swoosh. Shoot it. Swoosh. Swoosh. Shoot it. Shut it. Swoosh. Karg. Masing-masing dari inti Savientro dan Rubicon dengan santainya melemparkan beberapa pisaunya dan mampu menumbangkan beberapa dari mereka, membuat Junet sedikit kaget melihat kemampuan lawannya dalam melemparkan pisaunya yang tak terdeteksi sama sekali. Shit! Siapa sebenarnya mereka? Kenapa kemampuannya sangat lincah sekali? Batin Junet mengumpat, sembari dirinya fokus menyerang salah satu dari mereka yang tak lain adalah Jeffran yang berhadapan dengannya. Jeffran memang sengaja mengambil alih Junet, karena ia ingin tahu siapa yang telah menyuruhnya. Bah! Srit! Seraak! Shuwut! Brukik! Tak! Krik! Jleb! Jleb! Braak! Kecepatan, kelincahan dan kelihayan inti Savientro dan Rubicon dalam menghajar, menghindari dan memainkan pisaunya membuat lawannya kewalahan dalam menghadapi mereka. Sekalipun jumlah mereka kalah banyak dari lawannya, tapi tak membuat mereka kalah begitu saja. Malah mereka dengan mudah menghabisi semua lawannya hingga tersisa sedikit. Menusuk, menyayat, mematahkan serta menghajar tanpa ampun pada lawannya, erangan kesakitan dari mulut lawannya tak mereka pedulikan. Mereka tetap santai membunuh dan menghabisi lawannya. Mereka memang tidak menggunakan pistol sama sekali karena mereka hanya ingin bermain-main dengan pisau kecilnya yang beracun. Siapa yang udah nyuruh lo? Tanya dingin Jeffran yang sudah berhasil menumbangkan Junet yang sudah dibuat babak belur olehnya, dan Junet sekarang sedang terbaring lemah di aspal dengan darah yang sudah memenuhi wajah dan tubuhnya. Dor, dor, dar, 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 dar. Dor, 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 sitit, sitit. Ringis para inti Savientro dan Rubicon yang terkena tembakan di masing-masing tubuhnya karena mereka tak sempat untuk menghindari hujaman peluru yang tiba-tiba saja mengarah pada mereka semua. Bahkan Junet juga terkena hujaman peluru hingga membuatnya langsung mati tak bernyawa. Dor, dor. Dar, 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 dor. Zoa dan Al dengan cepat melayangkan pelurunya mengarah pada sniper-sniper yang telah menembaki mereka, sekalipun mereka berdua juga terkena tembakan, namun tak membuat mereka lemah begitu saja. Al dan Zoa tak menghiraukan rasa sakit mereka berdua. Queen Andy King ini tetap fokus menghujami pelurunya pada musuhnya yang telah berani menyakitinya dan para sahabatnya. Para sahabatnya pun juga langsung ikut mengambil pistolnya masing-masing dan langsung menarik pelatupnya, menembaki semua sniper yang bersembunyi. Bruk, brukak, brukik,
Para sniper itu pun mulai mati berjatuhan. Namun mereka dikagetkan kembali dengan kemunculan pria berbadan kekar dengan baju serba hitam dengan jumlah yang tidak sedikit mengepung para inti Savientro dan Rubicon. Belum lagi orang-orang itu menggunakan senjata api dan menodongkannya pada mereka. Paket! Siapa yang berani ganggu kita? Mereka benar-benar cari mati. Umpat Raya dan Atala yang amarahnya sudah membara. Apalagi mereka semua sudah terluka akibat tembakan tadi. Namun siapa yang peduli? Tak ada raut kesakitan ataupun ketakutan di wajah mereka. Mereka tetap tenang dengan wajah datar dan aura dinginnya. Zora dan para sahabatnya saling mengkoda melalui lirikan matanya untuk menarik perhatian musuhnya. Sebaliknya Al dan para sahabatnya dengan cepat berpencar untuk mengecoh pergerakan musuhnya dan shwoot, swoosh, dor, dar, shootit, dar, brukak, brukik, tak. Zora dan para sahabatnya secepat kilat melayangkan pisau dan tembakan secara bersamaan mengarah pada tangan-tangan musuhnya hingga membuat senjata yang dipegang mereka berjatuhan. Al dan para sahabatnya langsung membabat habis mereka semua dan gadis Savientro pun juga langsung menyerang musuhnya secara brutal. Tidak ada kata ampun untuk siapapun yang telah berani mengusik ketenangannya, apalagi musuhnya sudah menggagalkan rencana jalan-jalan mereka hingga membuat emosi mereka benar-benar mendidih. Mereka benar-benar menggila di sana. Tubuhnya sudah dipenuhi oleh darah seakan mereka mandi dengan darah manusia. Di sana sudah dipenuhi dengan lautan manusia dan orang-orang yang menyerang mereka belum berhenti berdatangan dan sedikit membuat mereka kewalahan. Namun tidak ada yang menunjukkan raut kelelahan ataupun kewalahan. Senyum seringai mereka pun tak luntur sama sekali. Mereka tetap semangat untuk menghabisi para musuhnya. Srit, dor, dar, brukak. Oh, teriak panik semua sahabatnya, namun mereka semua tetap fokus menyerang musuhnya yang masih tersisa banyak. Al yang menyadari dari lirikan matanya dan melihat beberapa peluru yang akan mengarah pada Xaviera dan Brianna yang tak sadar akan hal itu karena mereka fokus menyerang musuhnya. Langsung Al dorong dan melindungi tubuh mereka berdua sehingga membuat Al yang terkena tembakan tersebut karena memang pelurunya sudah tak bisa dihindari. Lagi membuat Al, Xaviera dan Brianna sama-sama terjatuh. Sedangkan Marvin dan Atala memang tak berada di dekat Xaviera karena mereka semua terpisah tidak berada di dekat pasangannya masing-masing. Zora sudah membelahkan matanya kaget melihat Al yang terkena beberapa tembakan di tubuhnya, apalagi pelurunya mengenai perut sampingnya dan bagian dada kanannya belum lagi punggungnya juga terkena beberapa tembakan. Itu sudah menguras tenaganya, apalagi darah yang sudah banyak mengalir keluar membuat wajah Al memucat. Melihat kondisi Al seperti itu, mata Zora mulai berubah merah padam. Amarahnya memuncak dengan tangannya yang sudah terkepal kuat, lalu Zora langsung membantai habis semua yang menghalangi jalannya sedangkan Buana dan Xaviera langsung bangun untuk melindungi Al agar tidak kembali diserang oleh musuhnya. Pasukan Elva dan Beta sudah mulai berdatangan karena Xaviera memang menghubungi Axel dengan pesan emergensinya dan sudah tertera lokasinya di situ jadi tadi saat pria berbadan kekar berdatangan, Xaviera sudah mengirimkan pesan pada Axel. Saat pasukan Elva dan Beta datang, musuhnya sudah tersisa sedikit sehingga memudahkan mereka untuk menghabisi sisanya dan tak butuh waktu lama mereka telah menyelesaikannya. Al berusaha untuk mendudukan dirinya dengan sisa tenaganya dan tak lama dari itu Zora menghampirinya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. "I'm okay baby," ujar lemah Al yang masih bisa tersenyum tipis pada Zora yang membantu memapah tubuhnya. "Fen, bantu gue mapa Al buat masuk ke mobil." Titah Zora yang tidak mengindahkan ucapan Al dan Marvin langsung membantu Zora membawa Al masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan oleh pasukannya. Di dalam mobil Zora mencoba menghentikan aliran darah yang terus-terusan keluar dari tubuh Al dengan membalut lukanya dan sedikit menekan luka-lukanya. Al tak henti-hentinya tersenyum hangat menatap wajah khawatir Zora, lalu ia menyentuh pipi Zora dan mengusapnya lembut. "Aku gak apa-apa sayang, jangan khawatir seperti itu."
Zoa beralih menatap wajah pucat Al. Gimana aku gak khawatir kalau keadaanmu seperti ini, Al, jawab Zoa dengan suaranya yang sedikit bergetar dengan matanya yang sudah memerah menahan tangisnya. Jangan menangis, aku gak bisa lihat kamu menangis, apalagi gara-gara aku. Ujar lemah Al yang melihat Zoa akan meneteskan air matanya dengan tangannya yang masih tetap mengusap lembut pipi Zoa. Zoa langsung berhambur memeluk tubuh Al. Ia merasa terenyuh dengan ucapan Al. Bisa-bisanya Al masih memikirkan dirinya untuk jangan menangis, sedangkan kondisinya tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Kamu selalu memintaku untuk tidak terluka, tapi kamu sendiri terluka, Al. Lirih Zoa sedikit terisak dan dia masih memeluk Al. Tak peduli bau anyir serta amis di seluruh tubuhnya maupun tubuh Al, Zoa tetap setia memeluk Al. Maaf sayang, balas lemah Al mengusap lembut rambut surai Zoa. Sekitar 20 menit mereka semua sampai di rumah sakit terdekat dan dengan cepat membawa Al masuk ke dalam agar Al segera ditangani. Ketika mereka memasuki rumah sakit, banyak orang yang menatap ngeri pada mereka semua karena penampilan mereka yang dipenuhi dengan darah. Namun mereka tak memperdulikannya dan terus mendorong berangkaran untuk masuk ke dalam ruangannya, dan ketika Al akan memasuki ruangannya Al menarik tangan Zoa. Kenapa Al, tanya bingung Zoa memegang tangan Al. Ikut ke dalam. Tapi Al, masuk aja Zor, Al gak bakal mau disentuh sama orang lain selain dokter pribadinya dan cuma lo di sini yang bisa nyentuh Al. Potong Marvin yang sudah hafal dengan tabiat Al yang memang tidak suka disentuh oleh orang asing. Zoa hanya menghela nafasnya dan menganggukkan kepalanya. Tapi mohon maaf sebelumnya, kami melarang orang lain masuk ke dalam selain pasien sendiri. Ujar salah satu suster yang sedikit menatap tak suka pada Zoa karena siapa di sini yang tak terpikat dengan wajah tampan Al dan tubuh kekarnya sekalipun dipenuhi dengan luka dan darah. Itu tidak mengurangi kadar ketampanannya dan rata-rata di sini perawatnya seorang perempuan yang masih muda. Xavier langsung berjalan mendekati dokter dan suster itu dengan menunjukkan identitas mereka dan mampu membuat dokter dan suster itu membulatkan matanya kaget. Maaf Nona, kami tidak tahu jika Anda Nona Sagara, silakan masuk Nona. Ujar dokter itu sedikit ketakutan ketika mengetahui siapa orang-orang di depannya, lalu mereka mendorong berangkar Al masuk ke dalam ruangannya, dengan Al yang tetap setia menggenggam tangan Zoa. Di dalam, Zoa dengan telaten mengeluarkan semua peluru dari tubuh Al, dan untuk para suster, mereka disuruh keluar oleh Zoa karena dia tak rela jika tubuh Al dilihat oleh perempuan lain. Siapa bilang Zoa tidak posesif? Mereka berdua ini sama aja, tapi mungkin Zoa jarang menunjukkan sikap posesifnya, jadi di dalam ruangan hanya terdapat dokter dan perawat laki-laki. Setelah Zoa selesai mengeluarkan semua peluru dari dalam tubuh Al, dokter dan perawat mulai mengobati luka-luka Al dan Zoa pun juga ikut membantu. Jadi ceritanya di sini Zoa belajar menjadi seorang dokter haha. Sedangkan para sahabatnya sedang membersihkan dirinya masing-masing di kamar VVIP yang terdapat di rumah sakit ini. Sebelumnya mereka juga sudah mengobati luka-luka mereka, dibantu oleh para dokter dan perawat di sini. Kenapa Kak Junet belum ngabarin gue ya? Apa dia belum melaksanain perintah gue? Gumam Angel menerka-nerka karena sampai saat ini tidak ada kabar dari kakak sepupunya. Gue telepon aja kali ya, Angel mencoba menghubungi Junet, namun tak ada jawaban darinya membuat Angel menggeram kesal. Ih, kenapa gak diangkat coba? Dia kemana sih? Apalagi bunuh tuh cewek ya? Gue coba samperin ke markasnya deh, putus Angel mengambil tas selempangnya, lalu melangkahkan kakinya keluar dari mansionnya untuk menuju ke markas kakak sepupunya. Setelah beberapa menit mengemudi, Angel telah sampai di depan markas Junet. Kok sepi ya? Apa kakak belum datang? Gumam Angel yang melihat sekeliling markas tak ada orang sama sekali. Gue tungguin aja kali ya. Siapa tahu Kak Junet lagi perjalanan pulang bawa tuh cewek sialan. Kan sekalian gue bisa ikut ngebunuh tuh cewek. Ujar kembali Angel mendudukkan dirinya sembari memainkan ponselnya, menunggu kedatangan kakak sepupunya. Padahal Junet sudah gone haha. Markas utama XAVYNTRO. Mo, lo tahu nggak? Bisik Greta pada Amoli.
Apaan? Jawab Amoli semakin mendekatkan kupingnya pada wajah Greta. Pasukan Elva sama Beta lagi keluar. Katanya sih lagi bantuin inti Savientro sama Rubicon yang lagi diserang sama pasukan klan lain. Seriusan? Lo tahu dari mana? Tadi gue sempat nguping pembicaraannya Mr. Leo sama Mr. Axel pas mau berangkat nolongin mereka. Si Kak, lemah banget. Gitu aja minta bantuan pasukan Elva sama Beta. Gak bisa apa ngelawan sendiri. Sinis Amoli meremehkan kekuatan para inti Savientro. Udah ketahuan sih ini, kalau inti Savientro gak ada apa-apanya. Savientro cuma kuat di pasukannya aja, sedangkan pemimpinnya lemah. Gimana kalau kita hasut pasukan elit buat memberontak sama mereka, usul Amoli yang mulai memunculkan ide liciknya. Caranya? Tinggal bilang aja sama mereka kalau pemimpin Savientro itu lemah. Dia gak pantas buat mimpin klan sebesar dan sekuat ini. Savientro itu butuh pemimpin yang kuat untuk mempertahankan kejayaan klan ini, bukan pemimpin lemah seperti Queen saat ini. Tapi kalau mereka gak kemakan sama hasutan kita gimana? Tanya tak yakin Greta akan rencana Amoli. Gampang, nanti tinggal bikin rencana baru. Santai Amoli berjalan menuju pasukan elit yang sedang berkumpul dan kebanyakan dari mereka merupakan anggota baru. Hey guys, boleh gabung gak? Tanya Amoli SKSD pada mereka. Boleh-boleh aja, gak ada yang larang kok. Jawab salah satu dari mereka, sebut saja Ailo. Lalu Amoli dan Greta bergabung dengan mereka. Kalian tahu nggak? Kalau pasukan Elva sama Beta lagi keluar buat nolongin para inti Savientro yang lagi diserang. Ujar Amoli memulai rencana busuknya. Tahu dari mana kamu? Tadi Mr. Axel ngasih tahu gue. Bohong Greta. Emang inti Savientro diserang sama siapa? Gak tau sih, tapi katanya salah satu klan musuh Savientro, dan lebih jelasnya klan mana gue gak tahu. Jawab seadanya Greta. Tapi masak ya, para inti Savientro, apalagi bareng sama inti Rubicon gak bisa ngelawan pasukan klan yang gak seberapa itu. Kok masih minta bantuan pasukan Elva sama Beta buat bantuin mereka? Ujar Amoli mulai mengompori rekan-rekannya. Lemah banget gak sih, kalau mereka masih minta bantuan pasukan Elva sama Beta? Tambah Greta. Menurutku itu wajar-wajar aja sih, kan kita gak tahu seberapa banyak pasukan klan musuh yang menyerang mereka. Dan mungkin emang pasukan musuh lebih banyak jumlahnya, membuat mereka gak bisa untuk melawannya sendiri, makanya minta bantuan pasukan Elva sama Beta. Respon Ailo mewakili dari teman-temannya yang mengangguk-anggukan kepalanya setuju. Tapi kan sebanyak-banyaknya pasukan musuh pastinya mereka masih bisa buat ngelawan sendiri. Kan kalian tahu sendiri rumornya Queen Black Mafia itu sekuat dan sekejam apa? Ujar Greta mencoba kembali menghasut mereka. Apa jangan-jangan rumor itu hanya omong kosong belakang ya? Tambah Amoli membuat rekan-rekannya saling pandang satu sama lain. Jaga ucapanmu. Kita di sini dilarang untuk menjatuhkan bahkan menjelekkan pemimpin kita, apalagi berasumsi yang tidak-tidak tentang Queen. Di sini kita bekerja untuk Queen, jadi jangan sekali-kali kalian berpikiran buruk tentang Queen. Sewot Ailo yang langsung berdiri karena sedikit emosi mendengar ucapan Amoli yang mengatakan kekejaman Queen hanya rumor belaka, padahal dirinya tahu sendiri bagaimana kejam dan sadisnya sang Queen karena sebelumnya dia pernah melihat langsung bagaimana Queen-nya menyiksa dan membunuh musuhnya. Tapi kan aku cuma berpendapat aja, apa salahnya kalau aku berpikiran seperti itu? Emang kalian gak berpikiran kayak aku? Ucap Amoli yang tetap santai dengan wajah watadosnya. Itu jelas-jelas salah. Apa kalian berdua tidak mendengarkan aturan-aturan yang sudah dibacakan oleh Mr. Leo dan Axel? Di situ sudah jelas kalau kita tidak boleh membicarakan tentang Queen maupun inti Savientro sedikit pun. Karena kalau sampai mereka dengar, kita akan langsung dikeluarkan dari sini. Belum lagi kita harus menerima hukuman darinya. Jelas Alo mengingatkan kembali peraturan-peraturan yang ada di sini. Lebih baik kalian pergi dari sini daripada kalian mengajak kita membicarakan hal-hal yang tidak-tidak, nanti malah ngebuat kita terkena masalah yang merugikan kita semua.
Usir teman Ailo pada Amoli dan Greta membuat mereka berdua berwajah kesal mendengarnya, lalu dengan tidak senang mereka berjalan pergi meninggalkan sekumpulan pasukan elit. Sika, bodoh banget sih mereka. Mau-mau aja dipimpin sama pemimpin lemah kayak mereka. Ucap kesal Amoli setelah menjauhi mereka. Kenapa ya? Mereka kayak takut banget buat ngelawan dan memberontak sama inti Savientro. Buat ngegosip aja mereka takut, padahal kan mereka belum tahu gimana yang sebenarnya. Gue jadi penasaran sekuat apa sih mereka? Ujar Greta yang mulai penasaran dengan kekuatan para inti Savientro. Coba aja lo ajak duel Queen itu, biar lo tahu sekuat apa dia dan rumor yang selama ini berseliweran tuh bener apa enggak. Saran Amoli pada Greta. Anjir, lo nyuruh gue buat duel sama Queen? Iya. Emangnya kenapa? Takut lo? Ledek Amoli. Bukannya takut, kalau mereka main keroyokan gimana? Ya sama aja bohong dong. Di sini gue bukan siapa-siapa, pastinya mereka pasti ngebelakuinnya. Ya juga ya, gue nggak kepikiran kayak itunya si hehe. Terus gimana dong? Main diem-diem ajalah kita, balas Greta sembari berjalan meninggalkan Amoli sendiri. Diem-diem? Gimana caranya? Bingung Amoli, namun dia tak mendapati Greta di sampingnya membuatnya memutar bola matanya malas. Sika, kebiasaan memang ninggalin tanpa bersuara. Dumel Amoli sembari berjalan untuk mengikuti Greta di belakangnya. Bab ke-59. Kenapa bisa gagal? Mereka hanya berlima dan kalian itu ratusan, bahkan saya sudah menambah sniper handal untuk membantu kalian. Dan kalian juga menyerang ketika mereka fokus melawan gangster yang mencegahnya kan? Pastinya tenaga mereka juga sudah berkurang, tapi kenapa masih saja tetap gagal? Cecar seseorang pada tangan kanannya. Ia sungguh tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh tangan kanannya jika pasukannya telah dibabat habis oleh inti Savientro. Maaf Tuan, tapi mereka juga bersama inti Rubicon. Ya tapi tetap saja, jumlah mereka kalah telak dengan pasukan kalian. Tuan, Anda tahu sendiri bagaimana kuatnya inti Savientro, sekalipun mereka hanyalah seorang remaja, tapi kekuatan mereka tidak bisa diragukan lagi, apalagi mereka juga dibantu oleh para inti Rubicon, jadi makin bertambahlah kekuatan mereka, sekalipun mereka hanya 10 orang. Kenapa susah sekali untuk menghancurkan mereka? Padahal aku sudah mengirimkan pasukan terbaikku untuk menghabisi mereka semua. Tapi tetap saja aku gagal lagi. Ya sudah, bagaimana untuk penyerangan pada gudang senjata Savientro? Apakah berhasil? Saya harap saya mendapatkan kabar baik darimu. Lanjutnya. Tentu saja berhasil Tuan. Pasukan Anda telah berhasil membawa semua senjata milik Savientro, dan kawasan itu sudah menjadi milik Anda sekarang. Bagus. Ternyata tidak sia-sia saya bekerja sama dengannya. Bahkan pergerakanku tak terendus sama sekali. Dia benar-benar menguntungkan. Tidak seperti Keira yang malah membuatku rugi besar karena ulahnya aku kehilangan sebagian pasukanku. Ujar Tuan Max tersenyum pongah. Masih ingat dengan Tuan Max. Dulu dia yang pernah diajak kerja sama oleh Keira untuk menghancurkan Zoa. Tuan Max tentunya tidak ikut dalam peperangan, dia hanya mengerahkan sebagian pasukannya karena dia memang tak begitu yakin pada Keira, jadi dia hanya sedikit andil di dalamnya, tidak terlalu fokus untuk mengerahkan seluruh pasukannya. Perketat kawasan itu, jangan sampai Savientro mengambil alih kembali kawasannya. Dan untuk senjata yang sudah dicuri, cepat pindahkan ke Early karena saya akan menjualnya dengan harga yang sangat fantastis. Sudah banyak yang menunggu untuk membelinya. Lanjut Tuan Max menyuruh pada tangan kanannya. Baik Tuan, saya permisi. Pamit tangan kanannya, lalu keluar dari ruangan Tuan Max. Sedikit demi sedikit, aku akan mendapatkan semua kekuasaan Savientro, gumamnya, sembari tersenyum senang akan keberhasilannya. Sudah tahu siapa adalah yang dibalik ini semua? Tanya Kalandra memulai pembicaraannya. Saat ini, para inti Rubicon dan Savientro sedang berkumpul di ruang rawat Al, dan sebentar lagi mereka akan pulang karena Al tak mau dirawat di sini. Untuk penyerangan gangster, itulah angel.
Kakak sepupunya seorang ketua gangster dan Angel memang sengaja menyuruh kakak sepupunya untuk membunuh Kanara. Papar Brianna membuat Jeffran mengepalkan tangannya marah. Angel benar-benar keterlaluan, dia harus diberi pelajaran. Geram Jeffran dan Kanara hanya menyunggingkan senyum miringnya. Langsung bunuh dong, masak masih diberi pelajaran. Ledek Raya menatap remeh pada Jeffran. Langsung kasih paham Jeff, biar tahu dia posisinya. Sambung Atala ikut menimpali. Butuh bantuan pasukanku? Tawar Kanara dengan senyum smirknya. Of course honey, I need your help. Balas Jeffran yang juga memberikan senyuman miringnya. Oke, as your wish. Ujar Kanara sembari mengambil ponselnya untuk menghubungi salah satu pasukannya untuk membawa Angel ke markasnya. Well, who's next? Tanya kembali Kalandra. Tuan Max, balas Brianna membuat Zoa menoleh ke arahnya. Balas dendam? Singkat Zoa. Maybe, soalnya lo tahu sendiri kan Tuan Max sebegitu pengennya buat ngambil kekuasaan kita. Balas Brianna. Kayaknya kita gak bisa diem aja deh Zor, Tuan Max sudah melampaui batasannya. Selama ini kita diem bukan karena takut, tapi karena kita masih menghargai dia sebagai rekan sekaligus sahabat kakek. Ujar Kanara. Apalagi selama ini dia seringkali ngirim mata-mata ke kita dan pernah sesekali nyuri persenjataan kita, tapi kita gak pernah tuh bertindak untuk membalas perbuatannya. Timpal Raya dan Zoa hanya menghela nafas panjangnya. Dia bukan tidak mau bertindak, tapi dia dan sahabatnya pun tahu seberapa dekat kakeknya dengan Tuan Max, maka dari itu mereka masih sangat menghargai Tuan Max. Padahal dulu Tuan Max sangat baik pada mereka, tapi setelah kakeknya tiada, Tuan Max mulai memunculkan sifat aslinya yang ternyata haus akan kekuasaan. Tuan Max memang tidak pernah secara terang-terangan untuk menyerang mereka, maka dari itu mereka tidak pernah berniat untuk membalas perbuatan Tuan Max. Mereka hanya menghabisi orang-orang suruhan Tuan Max yang menjadi mata-mata atau ingin mencuri persenjataan Savientro. Tapi mungkin sekarang sudah beda kasusnya, mereka akan bertindak lebih tegas lagi dan tidak akan memberi ampun pada Tuan Max. Kenapa ya? Orang-orang terdekat kakek semuanya berubah ketika kakek meninggal. Lirih Brianna. Karena mereka tidak tulus mendekati kakek, mereka hanya ingin kekuasaan kakek setelah kakek tiada. Respon Xavier membuat semua sahabatnya menoleh padanya. Termasuk Uncle Smith. Lirih Kanara menundukkan kepalanya, merasa sedih ketika mengingat pamannya yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Gak usah mengingat masa lalu, sekarang kita fokus untuk kedepannya. Apa yang mau lo rencanakan, Dor? Tanya Xavier mengalihkan pembahasan karena dia tak ingin mereka untuk kembali tenggelam pada masa lalunya. Hidup para inti Savientro tidak sesimpel yang orang-orang pikirkan. Hidup mereka sangat rumit, masih banyak misteri di dalamnya. Mereka yang masih remaja harus mengemban tanggung jawab besar demi membangun dan mempertahankan klan sebesar Savientro. Padahal mereka masih sangat muda untuk terjun dan mengurusnya sendirian tanpa orang yang lebih tua yang membantu mereka berlima hingga mau tak mau. Mereka dituntut harus menjadi wanita kuat dan tangguh demi mempertahankan kejayaan Savientro. Mereka berlima, apalagi Zoa telah bersumpah untuk mengabdikan dan menghabiskan hidupnya untuk Savientro. Tok, tok, tok. Ketika Zoa ingin menjawab pertanyaan Xavier, suara ketukan pintu membuat mereka semua mengalihkan perhatiannya. Masuk, ujar Xavier dari dalam, dan masuklah Axel dan Leo dengan wajah yang sedikit tak tenang, membuat mereka yang melihatnya mengkerutkan keningnya bingung. Ada apa? Tanya penasaran Raya. Maaf kalau kami mengganggu, kami hanya ingin memberitahukan kalau gudang persenjataan di wilayah selatan telah diserang dan diambil alih oleh Tuan Max. Jelas Axel yang otomatis membuat para inti Savientro membelahkan matanya dengan mulut yang sama-sama terbuka. Kok bisa? Kenapa gak ada pergerakan sama sekali? Tanya Kanara yang sudah kelihatan sangat panik. Itu dia yang kami bingung, pergerakan Tuan Max dan pasukannya tidak terlihat sama sekali.
tiba-tiba saja mereka sudah menyerang dan mengambil alih kawasan itu. Balas Leo yang memang bertugas memantau pergerakan-pergerakan mencurigakan dari musuhnya, namun pergerakan Tuan Max dan pasukannya tidak tercium sama sekali. Sepertinya ada orang besar di baliknya, gumam Kanara yang sedang memikirkan sesuatu karena dia tahu betul bagaimana cara bermainnya Tuan Max dan sangat gampang bagi Savientro untuk mengetahui pergerakan Tuan Max. "Dor?" panggil Xaviera. "Gue paham, besok kita ambil alih kembali," ujar datar Zoa yang langsung diangguki oleh para sahabatnya. "Gas kalian ngancurin Tuan Max?" tanya Raya. "Pastinya lah, lo tahu sendiri kalau Zoa udah bergerak semuanya pasti dibantai habis, sampai ke akar-akarnya," ucap Kanara yang membalas pertanyaan Raya. "Ada satu lagi Queen, tapi ini masalah markas," ujar Axel membuat Zoa mengangkat sebelah alisnya tanda bertanya. "Apa?" "Pasti dua ulat bulu yang lo maksudkan," balas Brianna yang memotong Axel yang ingin berbicara. "Dua ulat bulu? Siapa, Bri?" tanya penasaran Raya dan Kanara. "Greta sama Amoli," jawab santai Brianna. Dia memang sudah tahu kelakuan busuk mereka berdua karena kalau sudah berada di kawasan markas, apapun aktivitas yang dilakukan oleh para pasukannya dipantau langsung olehnya dengan penyadap suara dan kamera pengintai yang tersebar di seluruh penjuru markas yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali inti Savientro dan orang-orang kepercayaannya. Belum lagi mata-mata orang, kepercayaan inti Savientro yang menyebar dan menyamar sebagai pasukan biasa. Raya dan Kanara mencoba mengingat-ingat nama yang disebutkan oleh Brianna. "Mereka berdua yang selalu unggul di pasukan elit baru kan?" tanya Raya memastikan dan langsung diangguki oleh Brianna, Axel dan Leo. "Emangnya kenapa sama mereka berdua?" tanya penasaran Kanara yang masih belum paham akan pembicaraannya. "Lihat aja nih, Miles, gue ngejelasin," jawab Brianna sembari memberikan ipadnya pada Kanara dan Raya. "Wah, kurang ajar banget mereka berdua, masih baru juga udah belagu," sumut Kanara yang terlihat emosi setelah melihat rekaman pembicaraan Greta dan Amoli. "Sok-sokan ngermain kita, lawan Kanara aja udah habis mereka berdua," timpal Raya yang juga ikut emosi melihatnya. "Belum lagi pengen milikin Al, kenak belati kesayangan Zoa aja palingan langsung koit," ujar kembali Kanara. "Jangan belati deh, itu terlalu ekstrim, suruh lihat tatapan tajam dan aura membunuh Zoa aja pastinya langsung gemetaran ketakutan tuh ulat bulu," balas Brianna membuat para sahabatnya dan inti Rubicon terkekeh mendengarnya. "Mau digimanain nih Queen?" tanya Raya yang sudah gatal ingin menghajar dua ulat bulu. "Sangat disayangkan, padahal kemampuan dan keahlian mereka berdua sangat hebat, dan gue juga ada rencana mau masukin mereka berdua ke bagian pasukan inti, tapi melihat sikap mereka yang seperti itu ngebuat gue ragu," ucap panjang Xaviera namun terkesan datar. "Menurut lo gimana Queen?" tanya Kanara karena Zoa dari tadi hanya diam saja. "Punishment roll," balas datar Zoa. "Oke, gue yang maju ya," minta Raya. Balas Zoa. "Sama gue juga dong, gue pengen ikutan," minta Kanara juga yang ingin ikut serta. "Sika, lo urus Angel. Dua ulat bulu biar gue sama Brianna," jawab Raya. Iya ya kan, gue juga punya tawanan." Hehe, kekeh Kanara membuat sahabatnya menggulir bola matanya malas melihatnya. Para inti Rubicon sedari tadi hanya diam saja menyimak pembicaraan para gadisnya tanpa berniat untuk menyela sedikit pun karena mereka tahu batasan mereka untuk tidak terlalu ikut campur dalam masalah klan mereka masing-masing. Sedangkan Al sedari tadi memejamkan matanya, namun dia tidak tidur dan tetap bisa mendengarkan pembicaraan inti Savientro, sembari Zoa yang setia mengelus lembut rambutnya, karena Al yang meminta Zoa untuk terus mengelus rambutnya dan Zora pun hanya mengikuti kemauannya. "Sepertinya kalian sedang diserang oleh beberapa masalah yang bersamaan," ujar Kalandra berpendapat. "Mau gimana lagi, namanya juga dunia bawah gak bakalan luput dari masalah dan konflik. Hari-hari kita dari dulu ya amang kayak gini,"
Bukannya kalian juga sama aja kayak kita? Jawab Raya yang kemudian bertanya balik pada Kalandra. Iya sama, cuma bedanya kalian terlalu kuat untuk seorang cewek menghadapi masalah yang terus-terusan menghampiri kalian. Tuntutan yang ngebuat kita menjadi seperti ini. Mau gak mau, suka gak suka, kita harus melawan dan melewati semua masalah ini. Ujar Brianna yang juga ikutan bersuara. Para inti Rubicon tersenyum hangat melihat pasangannya. Mereka begitu bangga dan salut mempunyai kekasih yang sangat kuat dan tangguh seperti mereka ini. I'm so proud of you, bisik Marvin di telinga Xavier membuatnya menatap ke arahnya. And I'm lucky to have you, balas Xavier tersenyum manis pada Marvin. Me too, jawab Marvin yang juga ikut tersenyum. Pulang sekarang ya, ajak Al yang sudah tidak betah berada di rumah sakit. Tunggu cairan infusnya habis, nanti kita pulang. Balas lembut Zoa mencoba untuk menahan Al agar tidak terus-menerus meminta untuk pulang. Dirawat di markas aja sama kamu sayang, kan sama aja. Minta Al yang tetap kekeh untuk kembali ke markas sekarang. Zoa hanya menghela nafasnya, karena sudah tidak bisa lagi mencari cara agar Al mau dirawat di rumah sakit. Apa bedanya dirawat di sini sama di markas? Kan sama aja ada aku yang jagain kamu, Al. Beda, di markas aku bisa meluk kamu sesuka hati aku, di sini gak bisa. Jawab manja Al, namun tetap dengan nada dan wajah datarnya membuat Zoa cengeng melihatnya, lalu di detik selanjutnya Zoa menormalkan kembali raut wajahnya. Bri, urus administrasi Al, kita pulang sekarang. Titah Zoa pada Brianna. Lah mau pulang sekarang? Keadaan Al masih parah loh. Heran Brianna. Sampai kapanpun Al gak bakalan mau dirawat di rumah sakit, Beb. Atala langsung merespon pertanyaan Brianna. Kenapa? Tanya Brianna dan Atala hanya mengedikkan bahunya tanda tidak tahu. Ya udah gue urus dulu, ujar Brianna, bangkit dari duduknya. Gue temenin, ucap Atala yang ikut berdiri dan menemani Brianna mengurus kepulangan Al. Angel saat ini sedang uring-uringan berada di markas kakaknya yang masih saja sepi. Tidak ada tanda-tanda orang akan datang ke markas ini. Sial! Kenapa Kak Juned belum juga ada kabar? Dia juga belum datang-datang lagi. Lagian kemana sih dia? Kalau emang mau nyulik tuh cewek, kenapa harus selama ini? Gue udah capek nungguin dia dari tadi. Dumel Angel yang sudah lelah menunggu kakak sepupunya yang tak kunjung datang ke markasnya, apalagi ini sudah malam. Gue pulang aja lah, lama-lama lumutan gue kalau nungguin Kak Juned yang gak datang-datang. Gue bakal kesini lagi besok. Putus Angel berdiri dari duduknya, lalu keluar dari markas Juned. Ketika Angel ingin menuju ke mobilnya, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya, membuat bulu kuduknya merinding seketika. Ini perasaan gue aja kali ya? Gumam Angel sedikit ketakutan, lalu dia mencoba untuk tak memperdulikannya, dan terus melangkahkan kembali kakinya menuju mobilnya. Shoot it! Jleb! Ringis Angel, kemudian dia langsung jatuh pingsan, dan keluarlah orang-orang yang sudah mengawasinya sedari tadi. Mereka semua adalah pasukan Elva yang ditugaskan oleh Kanara untuk menangkap Angel, dan mereka langsung membawa Angel menuju ke markasnya dan menempatkan Angel di penjara bawah tanah sesuai perintah Kanara. Ketika Angel sampai di penjara bawah tanah, bertepatan dengan para inti Savientro dan Rubicon yang juga sampai di markas utama. Elva juga sudah menghubungi Kanara jika tawanannya sudah berada di penjara bawah tanah. Eksekusi sekarang gak nih? Tanya Kanara pada Jeffran. Sekarang aja, balas datar Jeffran yang terlihat sudah emosi ingin mengeksekusi Angel. Eits, tunggu dulu. Izin sama Queen dulu. Kita harus minta persetujuan Queen sebelum mengeksekusi siapapun di sini. Ujar Kanara sembari menahan tangan Jeffran. Para sahabat Zoa memang sangat menghargai Zoa sebagai pemimpinnya di sini, jadi apapun yang akan mereka lakukan harus ada izin dan persetujuan dari Zoa. Lalu mereka berdua menuju ke kamar Zoa bertepatan dengan Raya dan Brianna berada di depan kamar Zoa. Ngapain? Tanya Raya. Mau minta izin buat eksekusi sekarang, lo sendiri?
Tanya balik Kanara. Sama. Kemudian Brianna mengetuk pintu kamar Zora. Ceklek. Kita mah. Ujar datar Zora yang memotong ucapan Kanara, lalu berjalan lebih dulu meninggalkan ketiga sahabatnya dan Jeffran yang masih terdiam mematung. Sika, kebiasaan emang tuh orang. Decak kesal Kanara, tapi tetap mengikuti Zora di belakangnya, sedangkan Raya dan Brianna juga memilih mengikuti Zora di belakangnya. Zora berjalan menuju penjara bawah tanah, diikuti oleh para sahabatnya dan inti Rubicon karena mereka semua tentunya tidak ingin melewatkan tontonan gratis yang memuaskan hati mereka, apalagi kalau bisa mereka juga ikut andil di dalamnya. Tentunya jiwa psik PT mereka masing-masing muncul bersamaan karena emosi mereka saat ini yang sedang terkuras habis-habisan. Jadi inilah saatnya untuk mereka melampiaskan emosinya. Di sana sudah ada Angel yang masih terikat dengan posisi tangan dan kaki terantai. Brianna dan Raya menyunggingkan senyuman miringnya setelah melihat keberadaan Amoly dan Greta di sana. Mari bermain-main, gumam mereka semua dengan wajah seringainya. Bilkurar. Bab ke-60. Kanara menyiramkan air dingin pada Angel yang membuatnya langsung tersadar dengan nafasnya yang terengah-engah. Hah, nyenyak tidurnya, Tanya Kanara dengan seringainya dan langsung membuat Angel yang baru tersadar membelakang matanya kaget. Lo, kenapa lo ada di sini? Kenapa lo masih hidup, Apa mau lo bangsat? Lepasin gue! Sentak Angel menatap tajam pada Kanara, lalu matanya mengeliling dan menangkap Jeffran yang berada di belakang Kanara. Jeffran, kamu ada di sini? Tolongin aku, Jeff. Tolong lepasin rantai ini. Cewek sialan ini udah culik aku. Aku takut, Jeff. Ujar manja Angel memperlihatkan wajah sedihnya pada Jeffran, dan Jeffran hanya diam menatap datar padanya. Sepertinya Jeffran sudah tidak punya rasa sekalipun pada Angel, tidak ada rasa kasihan ketika melihat Angel saat ini. Bukan seperti dulu. Dia tidak akan pernah membiarkan Angel terluka sedikitpun, namun sekarang dia sudah tak peduli lagi padanya, bahkan adanya perasaan benci dan jijik ia tujukan pada Angel. Jeff, kenapa kamu diem aja? Tolong lepasin aku, Jeff. Minta kembali Angel, namun tetap tak ada pergerakan dari Jeffran. Hoam, bacot! Jleb! Kanara menusukkan jarum suntik pada leher Angel dan detik selanjutnya Angel berteriak kepanasan. Spanaas! Tolong lepasin giu, penes, haash! Jeff, tolong, aku cinta sama kamu, Jeff. Tolong bantuin aku, Avos, penes. Lepasin gue, Tubuh Angel menggeliat kepanasan minta dilepaskan. Dia merasa tubuhnya sedang bergejolak. Cairan apa yang lo kasih, tanya penasaran Brianna. Perangsang dengan dosis paling tinggi, jawab santai Kanara. Parah sih lo, Biarin kan dia emang gatel tuh sekalian gue buat dia kayak cacing kepanasan. Bener juga sih lo, Jeffran mendekati Angel dengan belati tajam di tangannya. Srit. Jeffran menggoreskan dalam belatinya pada kedua pipi Angel dan langsung merobek lebar kedua pipi Angel. Sakit rintih Angel yang menangis kesakitan menahan rasa perih dan panas di seluruh tubuhnya. Lalu Jeffran menorehkan kembali belatinya pada lengan kanan dan kiri Angel secara bergantian, membuat ukiran indah di lengan Angel. Rintihan dan jerit kesakitan Angel minta untuk dilepaskan tak dihiraukan oleh siapapun. Mereka semua hanya menatap datar padanya. Ketika Jeffran ingin melanjutkan kembali, tangannya ditahan oleh Kanara. Kasih yang lain bagian juga buat bermain. Jeffran memundurkan langkahnya dan Raya maju dengan cambuk kesayangannya di tangannya. Tas. Ampun, tolong hentikan, aras. Shoot. Jleb. Shoot. Jleb. Shoot. Jleb.
3 lemparan pisau oleh Marvin, Atala, dan Brianna mengenai bahu kanan kiri Angel dan 1 di perut Angel. Xavier maju ke depan dan mengambil salah satu tangan Angel. Tek. Argi. Tek. Argi. Tek. Argi. Teriak kesakitan Angel menggelegar di ruangan ini, bahkan Greta dan Amelie juga tak sengaja ikut berteriak ketika Xavier mencabut satu-satu kuku lentik Angel dengan tang yang dipegangnya dan membuat darah langsung mengalir dari jari-jarinya. Muka Greta dan Amelie sudah terlihat pucat pasi melihat penyiksaan di depannya. Mereka berdua tak mampu lagi berkata-kata lagi dan mereka juga sudah terlihat begitu ketakutan. Setelah Xavier mencabut 10 kuku Angel, Zoa mulai mendekati Angel dengan katana di tangannya. Sereyet. Sereyet. Zoa menebas kedua tangan Angel lalu mengambilnya dan menunjukkannya pada Angel yang sudah tak berdaya dengan nafasnya yang sudah tercekat. Greta, Amelie, pegang. Ujar datar Zoa yang tetap memegang kedua tangan Angel dan tetap mengarahkannya pada Angel. Greta dan Amelie meneguk ludahnya kasar dengan keringat yang sudah bercucuran. Cepetan ambil! Sentak raya pada mereka berdua yang tetap tak bergeming di tempat. Greta dan Amelie saling dorong dan mengambil takut-takut kedua tangan Angel. Para inti Savientro menatap remeh pada mereka berdua. Di belakang aja ngeremehin, tapi setelah di depannya langsung kicep ejek Brianna. Itu yang katanya mau ngambil alih kekuasaan Savientro. Baru gitu aja udah takut. Tambah Kanara menatap sinis pada mereka berdua, sedangkan mereka berdua hanya menundukkan kepalanya merasa malu dan merutuki dirinya sendirinya karena sudah meremehkan inti Savientro, apalagi dengan sang Queen yang rumornya tidak pernah bisa diragukan lagi memang benar nyatanya. Mereka berdua sama-sama memikirkan nasibnya. Apakah mereka akan berakhir sama dengan wanita di depannya? Pikir mereka berdua yang sudah gemetar ketakutan, apalagi ditambah dengan tangan bersimbah darah yang sedang mereka pegang membuat nyali mereka ciut seketika. Mereka memang pembunuh, tapi mereka tidak pernah menyiksa karena mereka memang langsung membunuh mangsanya tanpa harus menyiksa seperti ini. Sreyeket. Krayetit. Dengan sekali tebas, Zoa menebas tubuh Angel menjadi 2 bagian hingga darah menyembur keluar, mengenai seluruh tubuhnya dan membuat Angel langsung mati tak bernyawa. Greta dan Amelie sudah membulatkan matanya, seperti tak mempercayai apa yang baru saja dia lihat. Syak? Tentu saja, nafas mereka berdua seakan tercekat dengan detak jantung mereka yang seperti berhenti seketika. Sayang, panggil Al dengan suara paraunya, namun terkesan datar, dan membuat semuanya menoleh ke arahnya termasuk Zoa. Al, ngapain kamu kesini? Tanya Zoa yang langsung berjalan menghampiri Al, namun tak mendekat karena tubuhnya yang dipenuhi dengan darah, takut jika Al memeluknya. Nyariin kamu, balas Al ingin memeluk tubuh Zoa, namun Zoa langsung menahannya. Aku bau amis Al, balik ke kamar Gi. Sama kamu, jawab Al yang ingin kembali memeluk Zoa karena dia tak memperdulikan ucapan Zoa. Al pasrah Zoa yang sudah dipeluk oleh Al sekalipun dirinya sudah mencoba untuk menjauh. Sika, bisa gak sih kalian kalau mau romantisan tuh lihat tempat? Ini ruang eksekusi loh, bisa-bisanya pacaran di sini. Omel Kanara yang merasa kesal tapi tak dihiraukan oleh mereka berdua. Pasangan Saikau mana peduli anjir, kekeh Brianna yang tak heran pada kelakuan pasangan psik PT di depannya ini. Lanjut gak nih? Tanya Raya yang langsung dibalas deheman oleh Zoa. Maju lo, tunjuk Raya pada Greta yang membuatnya langsung menunjuk dirinya sendiri. Saya? Ken. Maju atau gue yang nyerang lo duluan, potong Raya yang sudah menampilkan aura dinginnya hingga mau tak mau Greta maju dan mulai menyerang Raya. Dengan senang hati Raya menerima serangan dari Greta dan Raya akui kemampuan Greta memang tidak bisa dianggap remeh. Kemampuannya bisa menyetarai kemampuan anggota inti Savientro. Bugah. Set. Dagah. Tak. Srit. Begih. Brukik.
Raya berhasil menendang perut Greta hingga membuatnya langsung tersungkur ke bawah. Bangun! Titah kembali Raya dan Greta mencoba untuk bangun serta menyerang kembali Raya. Kali ini Raya tidak lagi bermain-main dengan Greta. Raya melayangkan serangan bertubi-tubi pada Greta dan tidak memberinya celah untuk sekedar melawannya. Raya terus menghujami pukulan dan tendangan pada Greta hingga membuatnya babak belur dan terkapar lemah di bawah. Cih, lemah! Decih Raya menatap remeh pada Greta, sedangkan Amoli sudah mengepalkan tangannya marah karena melihat sahabatnya yang sudah terkapar tak berdaya. Lo, bagian gue! Ucap Brianna menunjuk pada Amoli dan dengan tak sabaran Amoli menyerang Brianna. Brianna sedikit kewalahan menangkis serangan dari Amoli karena Amoli tak hanya berkelahi dengan tangan kosong, melainkan dia menyerang dengan beberapa pisaunya, namun Brianna tak membiarkannya mengalahkannya dengan mudah. Brianna juga menggunakan pisaunya untuk melawan Amoli. Serit! Serit! Brianna berhasil menggores lengan dan pipi Amoli membuatnya langsung meringis kesakitan, namun di detik selanjutnya bola matanya yang semula berwarna coklat berubah menjadi hitam pekat dengan aura yang berbeda dari sebelumnya, dan perubahan tersebut membuat Inti Savientro dan Rubicon sedikit kaget melihatnya. Alter ego lirih Zora yang langsung diangguki oleh Al yang juga melihat perubahan tersebut. Amoli kembali menyerang Brianna secara brutal hingga membuat Brianna tak bisa lagi mengimbanginya. Melihat itu, Xavier langsung maju membantu Brianna untuk melawan Amoli bersama. Kekuatan Amoli seperti naik 10 kali lipat dari kekuatannya sendiri. Dia seperti kerasukan setan dengan aura pekat pembunuhnya. Amoli benar-benar menggila menyerang Xavier dan Brianna secara bersamaan. Sit! Tak! Jleb! Jleb! Xavier! Brianna! Teriak khawatir Marvin dan Atala yang baru saja melihat Xavier dan Brianna yang terkena tusukan di punggungnya. Shoot! Shoot it! Jleb! Zora melemparkan 2 pisaunya mengenai telapak tangan Amoli dan dia langsung menyerang Amoli yang masih bisa membalas serangannya. Zora tentunya tak kehabisan akal untuk mengalahkan alter ego yang sedang merasuki tubuh Amoli ini. Zora langsung menotok kedua bahu Amoli dan kedua kakinya hingga membuat badannya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan kembali. Dah! Bruwuk! Zora menendang keras punggung Amoli hingga membuatnya terjerembab ke bawah dan Amoli langsung tak sadarkan diri. Zora tahu jika dia menggunakan tenaganya untuk melawan Amoli, sedikit kemungkinan dia akan menang untuk melawan Amoli. Maka dari itu, dia memilih untuk mematikan syaraf Amoli agar tidak berfungsi dan alter egonya pun tak akan bisa berbuat apa-apa karena dia hanya jiwa yang meminjam tubuh Amoli. Dia punya alter ego? Tanya Shak Kanara yang masih terdiam menyaksikan apa yang baru saja dia lihat. Sepertinya iya, makanya Zoa langsung mematikan syarafnya agar tubuhnya tidak berfungsi lagi. Jawab Raya seadanya. Gantung mereka berdua, titah Zoa yang langsung menarik Al untuk kembali ke kamarnya dan Raya pun langsung menyuruh pasukannya untuk menggantung Greta dan Amoli. Tentunya Raya mengerti apa yang diperintahkan oleh Zoa. Digantungnya bukan hanya sekedar digantung, melainkan mereka akan digantung di atas kolam yang berisikan ikan-ikan piranha di dalamnya. Sedangkan Marvin dan Atala langsung membawa pergi kekasihnya untuk segera diobati, lalu sisanya berjalan keluar penjara bawah tanah menuju kamarnya masing-masing untuk membersihkan dirinya serta mengistirahatkan tubuhnya yang sudah mengeluarkan banyak energi hari ini.